Perkenalkan, saya Gading Laksitani Diatami, NIM 214110020123 yang akan membuka sesi presentasi pada video kali ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang pengertian. Jadi, teori produksi dalam pertanian adalah konsep ekonomi yang menganalisis hubungan antara faktor produksi atau sebagai input dan hasil produksi sebagai output dalam konteks pertanian. Ya, dalam pertanian terdapat 4 faktor produksi pertanian. Yang pertama ada land atau tanah, yang kedua ada labor atau tenaga kerja, yang ketiga ada modal atau capital, dan yang keempat ada teknologi. Di sini saya akan menjelaskan keempat faktor produksi dari pertanian tersebut. Jadi, land atau tanah adalah salah satu faktor produksi yang merupakan pabrik dari hasil-hasil pertanian, yaitu tempat di mana produksi berjalan dan dari mana hasil produksi itu keluar. Nah, faktor tanah atau land ini mempunyai kedudukan yang paling penting dalam pertanian. Hal ini bisa dibuktikan bahwa timbal balik atau balas jasa yang diterima oleh tanah ini lebih besar dibandingkan dengan faktor-faktor produksi yang lainnya. Oke, faktor produksi yang kedua ada tenaga kerja atau labor. Jadi tenaga kerja ini merupakan faktor yang penting dan perlu dipertimbangkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup. Bukan saja dilihat dari ketersediaan tenaga kerja, melainkan dilihat pula dari macam dan kualitas tenaga kerja itu sendiri. Oke, yang ketiga yaitu ada modal atau capital. Dalam proses produksi pertanian, modal dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada modal tetap, yang kedua ada modal tidak tetap. Faktor produksi seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin dimasukkan ke dalam kategori modal tetap. Dengan demikian, modal tetap dapat kita definisikan sebagai biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang tidak habis dalam satu kali pakai produksi ya. Nah, sebaliknya, modal tidak tetap yaitu biaya yang kita keluarkan dalam proses produksi dan habis dalam satu kali pakai. Misal, ada benih untuk biaya membeli benih, membeli pupuk, ada obat-obatan untuk tanaman, dan untuk gaji tenaga kerja. Oke, faktor yang terakhir yaitu yang keempat ada teknologi. Pentingnya menguasai teknologi informasi dalam proses produksi adalah untuk memudahkan, untuk menghemat waktu, untuk menghemat tenaga, dan juga menghemat biaya. Oke, itu dia tadi penjelasan dari saya mengenai faktor-faktor produksi dalam pertanian. Terdapat 4 ya. Yang pertama itu ada land atau tanah, yang kedua ada labor atau tenaga kerja, yang ketiga ada capital atau modal, yang keempat ada teknologi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori produksi pertanian. Di sini teorinya dibagi menjadi 2. Yang pertama, teori produksi pertanian dengan 1 faktor berubah. Yang kedua, teori produksi pertanian dengan 2 faktor berubah. Oke, yang pertama, teori produksi pertanian dengan 1 faktor berubah menggambarkan hubungan antara tingkat produksi dengan 1 faktor yang berubah. Di sini contohnya itu tanah. Sementara faktor produksi yang lainnya dianggap tetap. Teori produksi pertanian yang kedua yaitu dengan 2 faktor berubah. Ini menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi dengan 2 faktor produksi yang berubah, yaitu ada lahan pertanian, ada pupuk, ada pestisida, dan tenaga kerja. Sementara faktor produksi lainnya itu dianggap tetap. Kedua teori ini dapat digambarkan atau dapat diilustrasikan menggunakan fungsi produksi. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu proses produksi. Dalam suatu proses produksi terdapat proses produksi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Proses produksi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama produksi dalam jangka pendek dan produksi dalam jangka panjang. Yang pertama, produksi dalam jangka pendek merupakan kurun waktu yang terjadi ketika salah satu atau lebih faktor produksi yang tidak bisa diubah atau ditetapkan. Fixed input dalam jangka waktu ini umumnya adalah kapital atau modal yang bersifat tetap karena jumlahnya tetap dan tidak akan berpengaruh terhadap banyaknya hasil produksi. Proses produksi juga terbagi lagi. Yang pertama yaitu ada produksi dengan 1 input variabel. Terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada produk total, merupakan jumlah total dari semua hasil produksi dalam periode tertentu. Produk total akan berubah sesuai dengan banyaknya faktor produksi variabel yang digunakan. Yang kedua, produksi rata-rata atau average product atau AP adalah jumlah total produksi yang dibagi dengan faktor produksi yang digunakan selama proses produksi.
Yang ketiga yaitu produksi marginal atau marginal product atau MP adalah tambahan total hasil produksi yang diakibatkan oleh pertambahan jumlah faktor produksi variabel yang digunakan. Yang kedua yaitu yang faktor produksi dengan dua input variabel. Produksi ini merupakan kombinasi antara dua faktor produksi variabel untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Dalam hal ini, kombinasi yang paling mudah adalah faktor produksi modal atau kapital dengan tenaga kerja atau labor. Produksi ini pun terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada isokuan. Kurva produksi sama merupakan kurva yang mengkombinasikan antara dua input variabel yang digunakan untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Yang kedua ada isokos atau garis ongkos sama. Kurva ini menggambarkan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh produsen selama proses produksi. Dan yang terakhir yaitu produksi dalam jangka panjang. Produksi dalam jangka panjang sendiri merupakan suatu proses produksi yang tidak dapat diperkirakan akan berjalan 10 tahun, 25 tahun, bahkan sampai 50 tahun. Sehingga dalam kurun waktu ini, semua faktor produksi yang digunakan bersifat variabel atau tidak ada faktor produksi tetap. Baik, selanjutnya dengan saya Maulana, kita akan melanjutkan materi selanjutnya terkait dengan fungsi produksi pertanian. Fungsi produksi pertanian itu apa dan bagaimana penerapannya dalam pertanian? Selanjutnya mari kita bahas. Fungsi produksi adalah hubungan antara input atau faktor produksi dengan output atau jumlah produksi dalam suatu kegiatan produksi. Fungsi produksi bisa digunakan untuk memahami bagaimana input berkontribusi terhadap output dalam produksi pertanian. Input yang dimaksud bisa seperti lahan, pupuk, tenaga manusia, teknologi, cuaca, dan lain-lain. Dan output yang dimaksud adalah hasil dari pertanian tersebut. Fungsi produksi pertanian ini digunakan untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya input-input atau faktor-faktor produksi, baik itu lahan, luas lahan, jenis-jenis pupuk, dan jumlah tenaga kerja, serta teknologi yang digunakan untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang diinginkan. Materi ini sangat penting dalam memahami bagaimana faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal berkontribusi terhadap hasil produksi pertanian. Dengan mempelajari fungsi produksi dan kurva produksi, Anda dapat menganalisa efisiensi produksi, mengoptimalkan penggunaan input, dan menghasilkan output yang maksimal. Contoh pengaplikasian fungsi produksi pertanian: hubungan antara luas lahan dengan hasil pertanian yang dihasilkan. Semakin luas lahan tentu akan berpengaruh terhadap semakin banyaknya hasil panen yang akan didapat. Semakin baik kualitas dari bibit yang digunakan dalam pertanian tentu akan mempengaruhi kualitas dari hasil produksi yang dihasilkan. Nah, disinilah fungsi produksi pertanian digunakan untuk mengetahui hubungan dari faktor-faktor produksi, baik itu lahan, pupuk, bibit, dan lain-lain terhadap hasil produksi pertanian. Itu digunakan untuk mengetahui atau menganalisa dari faktor-faktor tersebut agar dapat menentukan kebijakan atau menentukan pilihan apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan hasil pertanian yang maksimal. Ada beberapa jenis fungsi produksi yang umum digunakan dalam teori produksi pertanian yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Halo teman-teman, aku Agnesta Salsafila Putriwandana. Oke, setelah tadi kita belajar tentang apa sih hubungan antara input dan output dalam produksi sektor pertanian atau yang kita kenal sebagai fungsi produksi, kali ini kita akan belajar nih tentang jenis-jenis fungsi produksi.
Terdapat 3 jenis fungsi produksi yang penting. Yang pertama adalah fungsi produksi total atau yang dikenal sebagai total production function. Lalu yang kedua ada fungsi produksi rata-rata atau yang kita kenal sebagai average production function. Dan yang terakhir nih ada fungsi produksi marginal atau yang biasa disebut dengan marginal production function. Nah, ketiga fungsi ini memberikan gambaran tentang perubahan output ketika input juga masuk dengan berbeda-beda. Nah, teman-teman semuanya, representasi grafis dari fungsi produksi adalah kurva. Jadi fungsi-fungsi yang tadi itu dapat kita gambarkan dengan bentuk kurva. Masing-masing kurva dari ketiga jenis fungsi produksi yang tadi Agnes sebutkan itu memberikan informasi yang berbeda tentunya terkait dengan tingkat produktivitas dan efisiensi produk. Oke teman-teman semuanya, untuk lebih jelasnya mengenai tadi ya 3 macam fungsi dan bagaimana sih kurva yang digambarkan akan dibahas oleh teman Agnes berikutnya. Bye. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kurva produksi total. Produksi total sendiri adalah jumlah total yang dari semua hasil produksi dalam periode tertentu, di mana produksi total akan berubah sesuai dengan banyaknya faktor produksi variabel yang akan digunakan. Sedangkan kurva produksi total atau total produksi atau yang biasa disingkat dengan TP adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara produksi total dengan satu faktor produksi variabel, di mana faktor lainnya itu dianggap tetap. Kurva ini dinotasikan dengan TP sama dengan Fx atau Q sama dengan Fl, di mana TP adalah jumlah produksi total, X sama dengan jumlah input variabel yang akan digunakan, Q merupakan tingkat output, dan L adalah tenaga kerja yang dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di PPT. Di situ ada gambar kurva produksi total, di mana kurvanya itu ke atas kayak gini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Nova Nurlatifah dengan NIM 214110201129. Saya di sini akan menjelaskan tentang produksi rata-rata dan produksi marginal. Yang pertama ada produksi rata-rata atau average product atau yang sering disebut dengan AP. AP adalah jumlah total produksi dibagi faktor produksi yang digunakan selama proses produksi. Di sini ada rumusnya yaitu AP sama dengan L. Di sini adalah tingkat output dan di sini adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan. Seperti ini kurva produksi rata-rata. Yang kedua ada produksi marginal atau yang disebut dengan marginal product atau yang sering disebut dengan MP. Adalah tambahan total hasil produksi yang diakibatkan oleh pertambahan jumlah faktor produksi variabel yang digunakan. Di sini untuk rumusnya ada MP sama dengan perubahan output dibagi perubahan input sama dengan delta Q dibagi delta L. Jadi seperti ini kurva produksi marginal.